Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang teman-teman semua. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Yang hari ini kita akan bahas adalah terkait dengan halal food industry, di mana halal food ini yang akan menjadi pembahasan pertama untuk melihat industri makanan dan minuman kita seperti apa. Nah, kita akan membahas terkait dengan konsep halal food, lalu lingkup daripada halal food industry, dan yang terakhir pengembangan halal food industry itu sendiri. Lalu tujuannya tentu untuk mengetahui, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan nantinya terkait dengan konsep halal food itu seperti apa dan bagaimana menganalisa lingkup dari halal food itu sendiri dan menganalisa perkembangan dari halal food industry itu sendiri. Nah, seperti yang sudah ya, bahwasanya terkait hakikat halal ini adalah sesuatu yang dibolehkan menurut syariat Islam. Ya, dalam syariat Islam, seluruh makanan pada dasarnya dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Lalu dari apa kita menganalisis atau mengkaji bahwa apa yang kita makan nanti, apa yang kita minum nanti itu halal atau haram? Ya, kita lihat bisa dari dua aspek, aspek internal maupun eksternal, atau yang telah kita bahas ada haram lidzatihi, ada li ghairihi, ada dari zatnya sendiri, ada juga dari luar zatnya, yaitu seperti dari prosesnya ya, atau dari cara mendapatkannya. Nah, di dalam Al-Baqarah ini dikatakan ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, di sini dijelaskan keseluruhan umat manusia hendaknya makan makanan yang halal lagi baik. Sedangkan untuk umat muslim ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum. Di sini sudah jelas kalau umat muslim sudah wajib, maka tidak diperintahkan lagi, tetapi sudah mendarah daging, sudah menjadi gaya hidup untuk memakan makanan yang halal. Lalu setelah itu kita juga akan membahas daripada apa sih yang diharamkan. Ya, di ayat selanjutnya nanti ada di Al-Maidah ayat 3, ini dikatakan hurimat alaikumul maitatu waddamu wallahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih. Dan ila akhirih. Di sini dikatakan bahwa sesuatu atau diharamkan bagi kita, yaitu makan makanan dari bangkai, darah, daging babi, atau hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, ini banyak ya yang terjadi, memakan makanan yang bekas sesajen dan lain sebagainya, yang tercekik dan sampai akhir. Lalu setelah itu kita bisa menganalisis atau sudah di beberapa makanan haram yang ada di dalam Al-Quran. Seperti yang pertama daging bangkai tadi ya sudah jelas, darah ya ini juga diharamkan. Lalu daging babi ini ada di surat Al-Baqarah, yang tadi Al-Maidah juga ada. Lalu daging binatang yang disembelih dengan nama selain Allah, dan daging binatang yang tidak disebut nama asma Allah ketika disembelih. Ini dua hal yang berbeda. Saat menyembelih tidak menyebut nama Allah, ada menyebut nama Allah tetapi diperuntukkan untuk selain Allah, untuk berhala, untuk jin, untuk setan dan lain sebagainya. Ini juga diharamkan. Lalu ada khamar ya, minuman yang beralkohol. Lalu selain itu, yang selanjutnya adalah ada jenis makanan yang diharamkan dalam hadis. Di sini ada yang pertama, keledai jinak. Itu sesuatu yang diharamkan. Lalu hewan bertaring yang buas.
ada burung bercakar tajam, dan lain sebagainya. Di sini sudah dijelaskan. Nanti yang kaitannya yang banyak, yang kurang diketahui oleh halayak umum, ini adalah hewan jalalah. Apa sih hewan jalalah? Hewan jalalah ini hewannya sesuatu yang dihalalkan, ya, seperti kambing, sapi, ya, atau ikan-ikanan dan lain sebagainya, namun memakan makanan yang tidak halal, memakan makanan yang najis, memakan makanan yang sesuatu yang kotor. Ya, kalau kita kenal di Indonesia banyak sekali, ya, seperti halnya ikan lele yang makan makanan kotoran daripada manusia itu sendiri. Nah, ini termasuk sesuatu hewan yang diharamkan, sampai ada treatment khusus sehingga hewan tersebut bersih daripada sesuatu yang kotor tadi. Lalu selain itu ada makanan atau minuman haram disebabkan oleh prosesnya. Ada penyembelihan hewan yang tidak dilakukan oleh seorang muslim dengan tidak menyebut atas nama Allah dan menggunakan pisau yang tidak tajam. Nah, pisau yang tidak tajam ini sesuatu yang akan menyakiti lebih lama atau menyiksa daripada hewan yang disembelih. Lalu yang kedua, penyembelihan hewan yang jelas-jelas diperuntukkan atau dipersembahkan kepada selain Allah atau kepada jin dan lain sebagainya tadi. Lalu karena darah itu diharamkan, maka saat penyembelihan dipastikan betul darahnya harus keluar secara sempurna. Lalu daging hewan yang halal tercemar oleh zat yang haram saat memasaknya, saat mengolahnya dan lain sebagainya, itu juga dapat menjadi makanan halal menjadi haram. Lalu daripada makanan yang diharamkan karena perolehannya, seperti di pertemuan pertama kita sudah membahas, ya, karena mencuri, menipu, korupsi, dan lain sebagainya. Atau saat kita melakukan transaksi-transaksi keuangan, ya, ada riba di sana, ada gharar, ada maisir, ada zulm, dan lain sebagainya yang memang diharamkan. Ini harus hati-hati. Nah, keseluruhan itu makanya untuk mendapatkan makanan-makanan halal itu kita lihat dari awal mula makanan itu berasal, yaitu daripada, ya, peternakan atau pertanian kita, lalu diolah, ya, dan lain sebagainya sampai dengan hingga ke meja makan kita, hingga ke piring kita, hingga ke suapan kita. Seluruhnya harus diperhatikan betul. Nah, kalau dilihat daripada market perspektifnya gitu, ya, Indonesia ini memiliki mayoritas muslim terbesar gitu, ya, walaupun hanya 87,2%, tetapi penduduk muslimnya sangat besar. Di sini penduduk muslim atau masyarakat muslim ini yang menghabiskan banyak sesuatu untuk mengkonsumsi makanan-makanan halal. Di sini muslim menghabiskan sampai dengan 6,9% di tahun 2021. Mohon maaf, naik, ya, maksudnya naik 6,9% di tahun 2021 yang dari 1,19 triliun sampai 1,27 triliun. Dan akan diperkirakan naik juga sampai 7,0% di tahun 2022 hingga 2025, yaitu sampai 1,67 triliun. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga yang sangat disayangkan. 5 importir terbesar di dunia, negara-negara oki, ini ada Saudi Arabia, lalu UAE, Indonesia, Malaysia, dan Turki, gitu, ya. Sedangkan pengekspor atau penyuplai makanan-makanan halal itu yang pertama ada Cina, lalu disusul dengan India, ada USA, Brazil, dan Rusia, seperti itu. Ini secara umum, ya, Malaysia memiliki peringkat pertama dalam hal ekonomi industri halalnya, ya. Hanya saja lihat di sini halal food Malaysia juga
merajai gitu ya, atau berada di peringkat pertama disusul dengan Indonesia. Semoga ke depan Indonesia bisa mengalahkan atau naik tingkatnya menjadi yang pertama di dalam industri halal food ini. Nah, apa sih yang menyebabkan gitu ya? Ini fun fact yang unik gitu ya, bahwa ada halal logo ternyata sebagai dalam penelitian sebagai indikator yang paling besar masyarakat di dalam memilih makanan, yang dilanjutkan dengan merek, lalu harga, dan country of origin-nya. Nah, ini logo-logo di ASEAN ya, teman-teman. Indonesia baru diganti seperti ini. Oke. Dari sana kita bisa juga lihat ya, di sini kita lihat bahwasanya babi dan turunannya maka itu diharamkan, dari tulangnya, dari bulunya, dari sumsumnya dan lain sebagainya. Karena ternyata babi ini banyak juga yang digunakan untuk bukan hanya dagingnya atau kulitnya saja, tetapi keseluruhannya digunakan untuk makanan, pasta gigi dan lain sebagainya. Ini untuk melihat membedakan antara daging babi, daging celeng. Celeng itu babi hutan gitu ya. Lalu ada daging sapi. Kalau daging sapi kita lihat lebih fresh, segar, ya, ada urat-uratnya dan lain sebagainya seperti ini. Nah, di sini bahan haram di luar babi ya, ada darah, ada binatang buas ya. Kita sudah bahas tadi yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis. Nah, ini yang banyak berkeliaran di sekitar rumah kita, seperti tukang nasi goreng, mie tek-tek dan lain sebagainya yang banyak menggunakan angciu ini ya. Teman-teman kalau melihat ini hati-hati, karena ini termasuk ke dalam alkohol gitu ya. Jadi hal tersebut nanti kalau dicampur dengan nasi goreng kita yang halal, maka jadinya akan haram. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum. Allah yutikumul afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.